Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari terkait salah satu konsep dasar matematika, yaitu himpunan. Dalam slide ini, yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian himpunan, kemudian hubungan antar himpunan, dan juga operasi himpunan. Selamat menyimak. Sebelum kita beranjak lebih jauh, pertama kita mempelajari dulu apa itu pengertian himpunan. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi batasan-batasannya dapat diketahui dengan jelas. Nah, contohnya seperti apa sih? Contoh yang pertama, kumpulan bilangan asli kurang dari 10. Apakah teman-teman bisa menyebutkan kumpulan bilangan asli kurang dari 10? Bisa ya, karena jelas definisinya. Bilangan asli kurang dari 10, yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, karena definisinya itu jelas, maka kumpulan bilangan asli kurang dari 10 ini merupakan himpunan. Contoh yang kedua, kumpulan mahasiswa PAI Latansa Masiro angkatan 2020. Nah, teman-teman kalau misalnya ke BAAK gitu ya, bagian keakademikan, tentu teman-teman nanti akan mengetahui siapa saja sih mahasiswa PAI angkatan 2020. Datanya jelas. Jadi bisa dihitung siapa-siapanya saja, orangnya ada. Nah, jadi kumpulan mahasiswa PAI Latansa Masiro angkatan 2020 itu merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan buku di perpustakaan Saija Adinda. Nah, itu juga jelas. Batasan-batasannya jelas, definisinya jelas, kayak gitu. Nah, walaupun banyak jumlahnya beraneka ragam, tetapi kan jelas ya, buku-buku yang berada di perpustakaan Saija Adinda. Jadi, kumpulan buku di perpustakaan Saija Adinda itu juga merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan bilangan ganjil. Jelas enggak? Jelas ya, karena definisinya di sini adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, nanti kita bahasan selanjutnya ada himpunan tak hingga. Karena saking banyaknya, kayak gitu ya. Jadi, kumpulan bilangan ganjil ini merupakan himpunan juga. Terus, saya mau menambahkan contoh kumpulan-kumpulan atau himpunan yang contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan itu apa ya? Nah, saya akan kasih satu contoh. Misalnya, kumpulan mahasiswa pandai. Apakah teman-teman bisa menyebutkan kumpulan mahasiswa pandai? Nah, tentu satu orang dengan orang lainnya mungkin akan menyebutkan mahasiswa yang pandai itu berbeda-beda atau siapa sajanya itu jawabannya berbeda-beda. Nah, karena di sini definisinya tidak jelas. Kumpulan mahasiswa pandai itu akan sangat relatif sesuai dengan orang yang akan menyebutkan mahasiswa pandainya itu siapa. Kecuali kalau kumpulannya saya ganti, misalnya kumpulan mahasiswa PAI Latansa Masiro semester 3 yang memiliki IP di atas 3,5. Nah, itu jelas. Kalau itu tadi merupakan himpunan. Tetapi kalau kumpulan mahasiswa pandai itu bukan merupakan himpunan karena definisi pandai itu tidak jelas.
Setelah kita mengetahui pengertian dan contoh dari himpunan, selanjutnya kita akan mempelajari cara-cara untuk menyatakan himpunan. Di sini ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu menyatakan sifat yang dimiliki anggota. Dengan menyatakan sifat yang dimiliki anggota, teman-teman bisa langsung mendeskripsikan sifat-sifat dari himpunan. Nah, langsung didefinisikan secara langsung dengan menggunakan deskripsi. Contohnya, himpunan huruf konsonan. Kita tahu ya huruf konsonan, ya selain huruf vokalnya, misalnya B, C, D, F, G, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan prima kurang dari 21. Nah, tadi ingat ya bahwa himpunan itu adalah kumpulan objek yang memiliki definisi yang jelas. Nah, di sini himpunan bilangan prima kurang dari 21 jelas ya. Ada 2, ada 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ya. Kemudian himpunan provinsi di Sumatera, itu juga jelas. Ya. Misalnya Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan seterusnya. Kemudian cara yang kedua yaitu notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan ini teman-teman dapat menuliskan sifat atau syarat mengenai anggota himpunan tersebut. Nah, anggota himpunan di sini dinyatakan dengan suatu variabel peubah. Nah, contohnya. Nah, pakai peubah, misalnya anggota-anggotanya pakai X gitu ya. Kalau di sini ada himpunan R, di mana himpunan R itu adalah anggota-anggotanya itu adalah X. Gitu ya. Di mana X-nya itu kurang dari 12 dan lebih besar dari 1. Dan X merupakan bilangan genap. Jelas ya definisinya. Siapa sih kira-kira bilangan genap yang lebih kecil dari 12 dan lebih besar dari 1? Ada 2, ada 4, 6, 8, dan 10. Jelas ya definisinya. Kemudian yang kedua, himpunan P beranggotakan X di mana X ini lebih kecil dari 9, lebih besar atau sama dengan 0. Nah, X itu juga merupakan bilangan cacah. Siapa saja anggotanya? Dia lebih besar atau sama dengan 0, tetapi lebih kecil dari 9. Dan X itu merupakan bilangan cacah. Berarti anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, dengan diagram Venn. Nah, untuk menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan dapat digunakan diagram Venn. Nah, himpunan ini dinyatakan dengan daerah kurva tertutup, sedangkan semesta sebagai daerah 4 persegi panjang dan anggota himpunannya dinyatakan dengan noktah-noktah di dalamnya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti lihat yang bulat-bulat di dalam sebuah kotak yang biasa disebut dengan semesta, itu diagram Venn. Contohnya ini. Nah, di sini menunjukkan ada 2 himpunan. Ada himpunan A, kemudian ada himpunan B. Nah, semesta pembicaraan adalah semua noktah-noktah yang berada di dalam kotak. Nah, ini diagram Venn. Kemudian yang keempat dengan bentuk pendaftaran. Dengan bentuk pendaftaran, teman-teman bisa menuliskan semua anggota himpunan dalam kurung kurawal. Contohnya,
Himpunan S, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Itu jelas ya, sudah mendaftar anggota-anggotanya. Ibaratnya kita sudah menjelaskan secara langsung siapa saja sih anggota himpunan S secara jelas. Secara langsung gitu ya. Kemudian ada himpunan S, anggotanya A, I, U, E, O. Nah, seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan antar himpunan. Yang pertama, himpunan sama. Apa itu himpunan sama? Misalkan ada himpunan A dan B. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B dan berlaku sebaliknya. Misalnya, anggota A anggotanya 1, 2, 3, maka anggota B itu dikatakan himpunan sama jika anggotanya sama dengan himpunan A, yaitu anggota B himpunannya 1, 2, dan 3 juga. Nah, dinotasikan dengan sama dengan. Jadi, A sama dengan B artinya anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Kemudian yang kedua yaitu himpunan bagian. Himpunan A bagian himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi misalnya himpunan B itu anggotanya adalah semua huruf. Nah, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Maka himpunan A dikatakan sebagai himpunan B jika himpunan A ini merupakan bagian dari himpunan B. Misalnya himpunan A-nya adalah himpunan huruf vokal. Berarti himpunan A itu anggotanya A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O itu merupakan anggota-anggota bagian dari semua huruf yang merupakan tadi anggota himpunan B. Bisa dipahami ya? Berarti anggota himpunan A dikatakan bagian dari anggota himpunan B jika anggota-anggotanya merupakan anggota-anggota dari himpunan A itu merupakan bagian dari anggota himpunan B. Nah, dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. A bagian B, seperti huruf C ya. Himpunan A bagian dari himpunan B. Selanjutnya yang ketiga yaitu himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari bagian dari himpunan A ditulis P dalam kurung A. Ini merupakan suatu himpunan yang elemennya atau anggotanya terdiri dari semua himpunan bagian dari himpunan A. Tadi kita sudah mendefinisikan ya apa itu himpunan bagian. Jadi misalnya ada himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Maka himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan dari himpunan ya. Jadi himpunan bagian A itu siapa? Yang pertama, himpunan yang beranggotakan 1. Kemudian himpunan yang beranggotakan 2. Himpunan yang beranggotakan angka 3. Himpunan yang beranggotakan angka 1 dan 2. Himpunan yang beranggotakan angka 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan kosong. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian gitu ya. Jadi himpunan kuasa itu merupakan kumpulan dari himpunan-himpunan bagian.
Jadi bisa dipahami ya, dilambangkan dengan P di dalam kurung A. Kemudian yang keempat, himpunan setara atau himpunan ekivalen. Himpunan A dikatakan setara dengan himpunan B jika dan hanya jika banyaknya anggota-anggota kedua himpunan sama. Jadi yang dilihat adalah jumlah anggotanya. Kalau misalnya himpunan A anggotanya itu ada 5 anggota, kemudian B juga beranggotakan 5 anggota, maka himpunan A dan B dinamakan himpunan yang setara. Nah, lambangnya itu seperti gelombang gitu ya. A ekivalen dengan himpunan B. Selanjutnya, himpunan lepas. Himpunan lepas, misalnya ada himpunan A, dikatakan himpunan lepas dengan himpunan B. Nah, A dan B ini dikatakan himpunan lepas jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Ya, jadi gimana misalnya? Misalnya A anggotanya huruf A, B, C. Gitu ya. Kemudian anggota B merupakan anggota dengan himpunan bilangan 1, 2, dan 3. Tidak ada yang bersekutu ya antara anggota himpunan A dan B. Tidak ada yang anggotanya yang sama gitu. Nah, artinya himpunan A dan himpunan B itu saling lepas. Nah, dinotasikan dengan garis miring 2. A, nah, garis miring 2, B. Itu artinya A himpunan saling lepas dengan himpunan B. Selanjutnya, himpunan tak lepas. Nah, himpunan A dan B dikatakan tak lepas. Nah, jika berpotongan jika ada anggota persekutuan di antara kedua himpunan tersebut. Jadi saling berpotongan ya. Misalnya tadi himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B anggotanya 3, 4, 5. Artinya antara anggota A dan anggota B itu ada anggota yang bersekutu. Siapakah dia? Dia adalah bilangan 3 ya. Tadi kan yang A 1, 2, 3, yang B 3, 4, 5. Nah, ada yang sama anggotanya. Siapakah yang sama? 3. Artinya jika ada anggota yang bersekutu, maka himpunan itu disebut himpunan tak lepas. Pembahasan selanjutnya adalah hubungan antar himpunan. Nah, hubungan antar himpunan ini ada siapa saja ya? Yang pertama, irisan atau intersection. Irisan himpunan A dan himpunan B dituliskan A, kemudian seperti huruf U, tapi terbalik B. Nah, merupakan himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Jadi, himpunan irisan anggota A dan B merupakan himpunan yang beranggotakan elemen-elemen yang merupakan anggota yang ada di himpunan A sekaligus anggota berada di himpunan B. Nah, jadi yang berpotongan ya, yang beririsan. Misalnya, anggota himpunan A itu, himpunan A beranggotakan bilangan 1, 2, 3. Kemudian himpunan B beranggotakan bilangan 3, 4, 5. Tadi apa? Anggota A, himpunan A anggotanya 1, 2, 3,
himpunan B anggotanya 3, 4, 5. Nah, terus siapa anggota himpunan dari irisan himpunan A dan B? Kita lihat tadi anggotanya ada yang sama kan? Ada yang bersekutu, yaitu bilangan 3. Artinya, himpunan dari irisan himpunan A dan himpunan B, anggotanya adalah 3. Bisa dipahami ya? Kemudian yang kedua yaitu selisih. Selisih dua himpunan A dan B ditulis A kurang B. Nah, adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota A tetapi bukan anggota B. Dia berada anggota di A tetapi bukan anggota B. Kalau B dikurang A, artinya himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan B tetapi bukan anggota himpunan A. Gitu ya, jangan terbalik. Nah, jadi kalau dinotasikan dengan peubah kayak gitu, himpunan A kurang himpunan B sama dengan himpunan yang beranggotakan X, ya, di mana X itu merupakan anggota A dan X bukan anggota B. Jadi kalau A kurang B itu berarti anggota himpunannya adalah merupakan anggota himpunan A tetapi bukan anggota himpunan B. Tetapi kalau nanti misalnya himpunan dari B kurang A, artinya anggotanya itu merupakan anggota himpunan B tetapi bukan anggota A. Nah, jangan terbalik ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu gabungan atau union. Gabungan A dan B ditulis A seperti tanda U, B. Nah, adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Jadi gabungan ya, ada himpunan A, ada himpunan B, kemudian digabung jadi satu. Misalnya, contoh anggota A merupakan anggota himpunan bilangan berkaki 4. Kemudian himpunan B merupakan kumpulan hewan berkaki 2. Nah, artinya himpunan A gabung dengan himpunan B itu anggota-anggotanya menjadi himpunan dari kumpulan binatang berkaki 4 dan berkaki 2. Kayak gitu ya. Jadi digabungkan. Kalau dalam notasinya dijelaskan dalam bentuk peubah, misalnya A gabungan B adalah himpunan yang beranggotakan X, di mana X merupakan anggota A atau X merupakan anggota B. Ya. Selanjutnya yang keempat yaitu komplement. Nah, misalnya kita memiliki semesta S. Nah, maka A komplement itu di beberapa referensi ada dituliskan dengan A aksen. Ada juga dengan dituliskan A pangkat C. Pangkat C kecil ya. Nah, itu maksudnya sama kalau kita sedang membahas tentang himpunan. A aksen itu sama dengan A komplement atau A pangkat C. Nah, ini adalah komplement ya. Berarti kalau A aksen atau A komplement merupakan komplement dari himpunan A. Siapakah itu komplement? Komplement itu merupakan himpunan yang anggotanya bukan anggota A dan anggota himpunan semesta A. Jadi kita tadi sudah membahas tentang selisih ya, artinya komplement himpunan A itu merupakan semesta dikurangi dengan himpunan A. Contohnya seperti ini. Misalnya himpunan semestanya adalah bilangan asli 1 sampai 10. Nah, semestanya adalah
bilangan asli 1 sampai 10. Jelas ya, 1 sampai 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian di dalam semesta itu ada himpunan A. Himpunan A merupakan himpunan bilangan ganjil. Otomatis himpunan bilangan ganjil yang antara 1 sampai 10 tadi ya. Ada 3, ada 5, ada 7, kemudian ada 9. Gitu ya. Berarti A komplement itu merupakan anggota dari semesta dikurangi dari anggota himpunan A. Berarti bilangan 1 sampai 10 tadi dikurangi dengan bilangan-bilangan ganjil. Karena yang A itu tadi adalah himpunan bilangan ganjil. Artinya masih ada 2, ada 4, ada 6, dan 8. Itu merupakan himpunan A komplement. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya, selisih simetri. Selisih simetri dinotasikan dengan seperti segitiga. Jadi, selisih A dan B. Nah, selisih A dan B itu merupakan gabungan, himpunan gabungan dikurangi dengan irisannya. Jadi gabungan dikurangi dengan irisannya. Atau artinya sama dengan selisih kemudian digabungkan dengan selisih. Selisih misalnya ada selisih simetri antara A dan B. Artinya merupakan gabungan dari A dan B dikurangi irisan dari A dan B, atau sama juga dengan selisih dari A dan B digabungkan selisih dari B dan A. Seperti itu. Kemudian yang keenam, hasil kali kartesius. Nah, perkalian dua himpunan A dan B disebut produk kartesius sehingga didapat himpunan baru yang anggotanya merupakan pasangan terurut X, Y. Jadi pasangannya terurut. Misalnya himpunan A itu misalnya ada A dan B. Kemudian himpunan B itu ada 1 dan 2. Maka hasil kali kartesius antara A dan B nanti merupakan himpunan beranggotakan A,1, kemudian A,2, kemudian B,1, kemudian B,2. Kayak gitu ya. Jadi saling berurutan, membuat pasangan terurut. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sebagai tambahan, kita akan sedikit membahas sifat-sifat. Nah, di sini ada 2 sifat, sifat dari selisih dan juga sifat dari komplement. Nah, sifat-sifat selisih saya ambil di sini 2. Jadi selisih itu mempunyai sifat himpunan A kurang dari himpunan B merupakan bagian dari himpunan A. Nah, jadi sudah dijelaskan tadi ya. Kalau A kurang B itu artinya himpunannya itu beranggotakan anggota dari himpunan A tetapi bukan anggota dari himpunan B. Sehingga jelas A kurang B itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Kemudian yang kedua, himpunan A kurangi B atau selisih dari himpunan A dan B diiriskan dengan selisih dari himpunan B dan A merupakan himpunan kosong. Nah, ini akan lebih jelas jika teman-teman menggunakan diagram Venn.
tadi kita sudah mempelajari diagram Venn, teman-teman bisa nanti mencoba menunjukkan bahwa selisih A dan B diiriskan dengan selisih himpunan B dan A merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat komplement. Sifat yang pertama, himpunan A digabungkan dengan A komplement merupakan himpunan semesta. Jadi kita tahu ya, tadi sudah dibahas bahwa himpunan komplement, nah misalnya anggota himpunan A komplement merupakan semesta dikurangi dengan anggota himpunan A. Nah, artinya kalau himpunan A sendiri digabungkan dengan himpunan yang bukan anggota A tetapi masih dalam semesta, itu merupakan semesta itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, himpunan A diiriskan dengan A komplement, itu merupakan himpunan kosong. Jelas karena A dan A komplement tidak berpotongan, tidak ada yang beririsan. Jadi, himpunannya merupakan himpunan kosong. Kemudian A komplement dikomplementkan lagi. Berarti himpunan A itu sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang komplement-komplement ini, berarti kita sedang membicarakan juga tentang semesta. Gitu ya. Berarti kalau A komplement merupakan anggota di dalam himpunan semesta, tetapi bukan anggota A. Nah, kemudian kalau bukan anggota A, tetapi merupakan anggota semesta, gitu ya. Anggota A dia merupakan anggota semesta, tapi bukan anggota A. Dikomplementkan lagi, artinya dia merupakan anggota A lagi ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nanti memvisualisasikan dengan menggunakan diagram Venn, itu akan lebih terlihat. Kemudian yang keempat, irisan himpunan A dan B dikomplementkan lagi. Nah, itu sama dengan A komplement digabungkan dengan B komplement. Kemudian yang kelima, gabungan dari himpunan A dan B dikomplementkan, itu hasilnya sama dengan A komplement diiriskan dengan B komplement. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kalau belum paham, teman-teman bisa mencoret-coretnya dengan menggunakan diagram Venn. Itu akan lebih terlihat. Sekaligus teman-teman bisa melakukan latihan di rumah. Oke. Baik, sekarang kita menuju ke latihan. Tentukan anggota-anggota himpunannya dengan cara mendaftar pada soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, ini materi awal kita terkait cara menyatakan himpunan. Yang pertama, nah ini himpunan dinyatakan dalam bentuk peubah. Kemudian teman-teman diminta untuk menyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, jawabannya apa? Nah, ini kalau kita baca, himpunan A merupakan himpunan yang beranggotakan X, di mana X itu lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 0. Siapa ya anggota dari A ini? Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat bilangan ya, garis bilangan. Nah, X itu lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0 di situ ada apa? Nah, di sebelah kanan berarti X lebih besar dari 0 adalah bagian garis bilangan di sebelah kanan angka 0. Nah, berarti mulai dari 0,000 sekian sampai ke kanan semakin besar.
Tetapi di situ dikatakan juga X juga sekaligus bilangan lebih kecil dari 0. Nah, jadi sebelah kiri dari angka 0. Nah, ada berapa? Berarti negatif 0,0000 sekian. Nah, apakah ada persekutuannya teman-teman antara X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 0? Ternyata tidak ada ya. Tidak ada yang bersekutu. Jadi himpunannya kosong, merupakan himpunan kosong. Karena tidak ada bilangan yang bersekutu antara X lebih besar dari 0 dan X kecil dari 0. Selanjutnya yang kedua, dinyatakan juga dalam peubah. Nah, nanti teman-teman diminta juga mendaftar. Nah, bacanya gimana ini? Nah, himpunan B beranggotakan X, di mana X dikurang 1 sama dengan 4. Nah, pertanyaannya X itu siapa kan? Nah, kita akan mendaftar siapakah si X itu. Nah, untuk mencari nilai X, maka kita bisa menjabarkannya dengan X dikurang 1 sama dengan 4. Nah, kemudian kita pindah ruas. X sama dengan 4 ditambah 1, dapat X-nya sama dengan 5. Berarti yang dimaksud X-nya itu, anggota dari B itu adalah bilangan 5. Nah, selanjutnya soal yang ketiga. Nah, andaikan ada himpunan A, anggotanya adalah A, B, dan C. Nah, berapakah himpunan bagian dari A? Nah, ini tadi sudah kita bahas dalam himpunan kuasa ya. Nah, berarti himpunan dari himpunan. Nah, kita akan cari. Nah, himpunan-himpunan bagian dari himpunan A itu ada himpunan apa? Himpunan kosong. Kemudian himpunan yang beranggotakan A. Himpunan yang beranggotakan B. Himpunan yang beranggotakan C. Himpunan yang beranggotakan A dan B. Kemudian himpunan yang beranggotakan A dan C. Himpunan yang beranggotakan B dan C. Dan yang terakhir adalah himpunan yang beranggotakan A, B, dan C. Nah, itu jadi semuanya ada berapa himpunan bagian? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 himpunan bagian. Nah, sebenarnya teman-teman ini ada rumus cepatnya untuk mengetahui berapa jumlahnya dengan 2 dipangkatkan jumlah anggota himpunan A. Misalnya himpunan anggota A ini anggotanya berjumlah 3 kan? Di sini ada A, B, C. Itu ada 3 ya. Ada A, ada B, ada C. 3. Berarti banyaknya himpunan bagian dari A itu jumlahnya adalah 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti ada 8 anggota himpunan bagian. Nah, siapa-siapanya saja teman-teman bisa menjabarkannya. Kemudian soal yang keempat. Nah, nyatakan dalam diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Nah, ini ada himpunan semesta. Nah, teman-teman silakan membuat diagram Venn. Diketahui himpunan semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian di dalam himpunan semesta itu ada himpunan bagiannya. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Himpunan A-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B-nya ada 2, 5, 6, 7. Nah, kemudian diketahui satu lagi, irisan himpunan A dan himpunan B itu ada 2 dan 5. Artinya, nanti himpunan A dan B itu bersekutu di 2 dan 5. Kayak gitu. Nah, teman-teman diminta untuk memvisualisasikannya dalam diagram Venn. Nah, hasilnya seperti apa?
Seperti ini teman-teman. Jadi 2 dan 5 ini merupakan irisan ya. 2 dan 5 itu merupakan anggota A sekaligus anggota B. Kemudian anggota A sendiri ada di lingkaran A. Ada 1, 3, 4, 2, dan 5. Kemudian anggota himpunan B ada di dalam lingkaran B. Ada 2, 5, 6, dan 7. Sedangkan ada juga anggota-anggota semesta tetapi bukan di anggota A dan B, yaitu 8 dan 9. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa dipahami teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh.